Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara ngabuburit bersama BK Paksi. Di sela-sela waktu kerja saya cepatkan untuk merekam acara ini. Saya ingin berbagi kisah mengenai sebuah kisah inspiratif dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Saya sempat sedang lihat-lihat di browsing di Google, ternyata menemukan sebuah kisah inspiratif ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kisah tentang Abdullah bin Umar ini terjadi pada zaman Rasulullah dulu. Jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan menceritakannya kepada baginda Rasul. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, dia hendak tidur. Dia tertidur. Seperti biasa, sebelum tidur dia mensucikan dirinya dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah. Dia akhirnya terlelap. Dalam tidurnya nyenyak, dia bermimpi. Perhatikan bahwa dia sebagai seorang sahabat yang memang taat dan masih remaja, sebelum tidur berwudu dulu, hingga untuk melindungi diri dari godaan setan. Dan di dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Masya Allah. Dalam mimpinya, neraka itu bagikan sumur yang menyalakan api berkobar-kobar. Luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung sisa yang tiada tara habis. Menyaksikan neraka yang mengerikan itu dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari siksa api neraka." Setelah itu Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka, Abdullah bin Umar." Pada pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpinya. Setelah terbangun dari tidurnya, beliau menangis karena Masya Allah, dia yang sudah berusaha untuk sedemikian rupa beribadah dan melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasul, masih dikatakan oleh malaikat belum terjaga dari api neraka. Lalu dia pun pergi ke rumah kakak kandung beliau yang bernama Hafsah bin Umar, yang merupakan juga salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakan perihal mimpinya dengan hati yang sangat cemas. Setelah itu Hafsah menemui baginda Rasul dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu kepada baginda Rasul. Seketika itu beliau bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Mendengar sabda Nabi tersebut, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya Abdullah bin Umar dan berkata, "Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau sholat malam. Dalam mimpi itu, malaikat terakhir yang kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya. Apalagi jika dia juga mengingatkan sabda Nabi, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah yang seseorang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang diterima
itu adalah yang paling ringan dalam neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang paling ringan siksa neraka adalah ketika kaki kita disentuhkan ke dalam bara api neraka, baru disentuh. Ini bukan hanya yang panas, yang gosong kakinya, tapi otak kita sampai mendidih. Masya Allah, itu adalah yang paling ringan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dengan mendengar nasihat Nabi seperti itu, sabda Nabi seperti itu, nggak pakai entar, sok tar sok, nggak pakai lama, GPL, langsung beliau berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah agar termasuk hamba-hamba yang terhindar dari siksa api neraka dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya dia bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud. Betapa agung keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat dia sujud dan menangis kepada Allah pada malam hari. Diambil dari sumber dari buku Ketika Cinta Berbuah Surga, Habibur Rahman El-Shirazi. Demikian tadi sekelumit kisah inspirasi dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang inspirasi kita, yang mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai kelengkapan, sebagai bagian dari upaya kita mendekatkan diri pada Allah. Bulan Ramadan ini kita dilatih untuk terbiasa melakukan sholat malam dengan melakukan sholat tarawih, walaupun dilakukan sebelum tidur. Nah, mudah-mudahan kebiasaan yang sudah kita lakukan ini bisa kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Kita akan lebih mudah, lebih ringan untuk melaksanakan sholat tahajud di setiap sepertiga malam. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Selamat menikmati waktu-waktu dijabahnya doa menjelang berbuka dengan ngabuburit, banyak-banyaklah berdoa. Insyaallah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat melimpah